Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Awareness. Terima kasih atas dukungannya dengan subscribe, like, dan share kalian. Selamat menonton. Kesempurnaan fisik biologis dalam kurung lahiriah. Dalam Al-Quran Surat 95 ayat 4. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم Yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Secara fisik biologi, struktur tubuh manusia adalah hasil karya terbaik dan tercanggih yang Allah ciptakan di antara makhluk ciptaannya. Tidak ada makhluk hidup yang lebih sempurna dibanding manusia. Meskipun pada awal kelahirannya tidak berdaya tetapi seiring dengan pertumbuhan fisiknya, manusia mampu berjalan tegak di atas dua kakinya, sehingga ia dapat beraktivitas dengan lebih baik. Tubuh manusia pada dasarnya sama dengan binatang. Perbedaannya terletak pada kemampuan akal pikirannya yang menjadi substruktur utama dari tubuh manusia. Secara biologis, tubuh manusia terdiri dari 8 sistem atau substruktur. 8 sistem biologis tersebut kemudian disusun sebagai satu kesatuan pasangan dalam tubuh manusia yang sudah terbentuk sejak dalam kandungan. 8 subsistem biologis itulah yang disebut dengan istilah 8 pasang binatang ternak, yang dalam Al-Quran Surat 39 Az-Zumar, ayat 6. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفون. Dia Allah menciptakan kamu dari seorang diri, kemudian Dia jadikan daripadanya istri dan Dia menurunkan untuk kamu 8 ekor yang berpasangan dari binatang ternak. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang demikian itu adalah Allah dan Rob kalian yang mempunyai kerajaan, tidak ada ilah selain Dia, maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Secara ilmiah, 8 subsistem biologis dalam tubuh manusia itu adalah sebagi berikut. 1. Sistem persyarafan atau nervous system, yakni otak dan saraf. 2. Sistem perototan atau muscle system, yakni otot dan urat. 3. Sistem peredaran darah atau blood circulation system, yakni jantung, paru-paru, pembuluh darah, dan ginjal. 4. Sistem reproduksi atau regeneratif system, yakni alat reproduksi. 5. Sistem antibodi atau glandula system, yakni sistem keamanan dalam tubuh, seperti kelenjar limpa. 6. Sistem pertulangan atau bone system, yakni tulang dan tulang rawan. 7. Sistem metabolisme atau metabolic system, yakni gigi geligi, saluran cerna, pengolahan, hingga pembuangan. Dan 8. Sistem indrawi atau sensoric system. Kedelapan subsistem biologis tersebut telah dicipta dan disusun sejak manusia masih berada dalam kandungan ibunya, tahap demi tahap. 3 tahap penciptaan dalam kandungan ibu itulah yang disebut dengan 3 kegelapan, yakni nutfah atau setetes mani. Kemudian terjadi alaqoh atau proses pembuahan sel sperma, dan sel telur, yang selanjutnya membelah menjadi miliaran sel. Kemudian menjadi mudgo atau segumpal darah, yang sempurna hingga siap untuk dilahirkan. Sungguh pun demikian, mayoritas ahli tafsir menafsirkan 3 kegelapan itu sebagai kegelapan dalam perut ibu, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Adapun penciptaan manusia itu sendiri, Allah menyebutkannya dalam beberapa ayat.
saat dia menjelaskan tentang penciptaan manusia atau al-insan atau bashar di dalam Al-Quran tahap demi tahap. Ketika melihat ayat-ayat yang menjelaskannya secara parsial, maka akan terkesan kontradiktif. Namun sesungguhnya tidak bertentangan. Misalnya, Allah menyebut manusia tercipta dari alaq, tercipta dari tanah, tercipta dari air, mani yang hina, atau tercipta dari saripati tanah. Jika diurai dengan cermat, keempat istilah tersebut sesungguhnya merupakan satu mata rantai penciptaan yang berkesinambungan. Tanah adalah tempat tumbuhan dan hewan hidup serta berdiam. Tanaman, buah-buahan, dan hewan yang di dalamnya mengandung saripati tanah dimakan oleh manusia. Kemudian, makanan yang terdiri dari tumbuhan, buah, dan hewan tersebut diolah oleh tubuh manusia laki-laki menjadi sperma atau mani yang hina. Saat hubungan suami istri terjadi, sperma tersebut kemudian dipancarkan ke dalam rahim untuk membuahi ovum, sehingga terjadilah proses alaqah, atau proses bertemunya sel sperma, dan sel ovum yang tergantung di dinding rahim. Ketika sel-sel sperma tidak berhasil membuahi ovum, maka kehamilan tidak akan terjadi dan penciptaan manusia biologis juga gagal. Sungguh penciptaan yang sangat ilmiah dan alamiah, serta keterangan antara satu ayat dan ayat lainnya tidaklah bertentangan. Tahapan penciptaan manusia dapat dilihat dalam surat 23 Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Yang berbunyi, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati dalam kurung berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani dalam kurung yang disimpan dalam tempat yang kokoh dalam kurung rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam kurung berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Demikian pula surat 22 Al-Hajj. Ayat 5 sebagai berikut. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab. فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت من كل زوج بهيج. Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan, maka ketahuilah sesungguhnya, kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya, dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Dan pada surat 23 Al-Mu'minun, ayat 14, diterangkan bahwa ada 6 tahapan penciptaan manusia, yakni 3 tahapan terjadi dalam kandungan rahim ibu, yang dalam surat 39 Az-Zumar. Ayat 6 disebut dengan 3 masa kegelapan dalam perut ibu, dan 3 tahapan lagi terjadi setelah lahir. Surat 22 Al-Hajj, ayat 5, menjelaskan kembali 3 tahapan tersebut, yakni tahap nutfah atau sperma, tahap alaqoh atau pembuahan, dan tahap mudghah atau pembentukan daging sampai otot, hingga siap untuk dilahirkan. Dalam prosesnya, pertumbuhan otot dalam rahim selalu diiringi oleh pertumbuhan tulang. Inilah yang disebut dengan proses kelahiran fisik. Perhatikan pula surat 40 Al-Mu'min, ayat 67. هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes air mani, sesudah itu dari segumpal darah. Kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak. Kemudian kamu dibiarkan hidup supaya kamu sampai kepada masa dewasa. Kemudian dibiarkan kamu hidup sampai tua. Di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. Kami perbuat demikian supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya. Dari sisi ilmu pengetahuan, proses kejadian manusia menurut embriologi juga terbagi dalam 3 periode. Sebagai berikut periode fertilisasi yaitu periode terjadinya pembuahan atau fertilisasi antara sel sperma dan sel ovum, hingga membentuk zigot yang selanjutnya membelah menjadi 2, 4, 8, 16, 32 hingga miliaran sel. Selama masa pembuahan terjadi, zigot bergerak dalam kantong kehamilan, kemudian masuk melekat, lalu tertanam di dinding rahim. Proses ini juga disebut dengan implantasi. Tahap ini juga dikenal dengan tahap germinal. Selanjutnya periode embrio yakni masa pembentukan organ-organ. Terkadang ada organ yang sempurna dan ada juga yang tidak sempurna pembentukannya. Bahkan terkadang juga terjadi keguguran jika hasil pembelahan zigot tidak bertumbuh kembang secara sempurna pada dinding rahim. Pada tahap ini, sistem dan organ dasar bayi mulai terbentuk dari susunan sel seperti wajah, tangan, dan kaki.
Periode fetus yakni periode perkembangan dan penyempurnaan dari organ-organ tubuh janin yang terjadi secara bertahap hingga siap untuk dilahirkan. Pada periode fetus ini berlangsung sekitar 30 minggu, mulai minggu ke-8 kehamilan sampai saat kelahiran. Pada tahap ini, tangan, wajah, dan kaki sudah mulai terlihat bentuknya. Selain itu, otak juga terbentuk dan mulai lebih kompleks dalam beberapa bulan. Secara umum, proses kehamilan seorang perempuan juga dibagi dalam 3 trimester. Semester pertama, umur kandungan 0 hari sampai 14 minggu. Trimester kedua, umur kandungan 14 sampai 30 minggu, dan trimester ketiga umur kandungan 30 sampai lahir atau 38 sampai 42 minggu. Al-Quran sendiri memberi isyarat bahwa umur kandungan itu minimal selama 6 bulan. Seperti diterangkan dalam surat 46 Al-Ahqaf, ayat 15. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Ada 2 informasi penting yang diterangkan ayat tersebut. Pertama, masa mengandung atau hamil dan menyapih atau putus menyusui bagi seorang ibu adalah 30 bulan. Pada ayat yang lain diterangkan bahwa manusia menyusui yang ideal bagi seorang ibu adalah 2 tahun penuh atau 24 bulan. Silakan perhatikan surat 2 Al-Baqarah ayat 233 sebagai berikut. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang baik dan halal. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian.
Apabila keduanya ingin menyapih sebelum 2 tahun, dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Perhatikan pula surat 31 Al-Luqman. Ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Yang berbunyi, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu. Dengan demikian, jika total 30 bulan dikurangi masa menyusui 24 bulan, maka masa mengandung seorang ibu minimal selama 6 bulan atau masuk umur bulan ke-7. Selanjutnya surat 46 Al-Ahqaf ayat 15 menegaskan bahwa umur kedewasaan seorang manusia adalah 40 tahun. Umur ini adalah masa di mana manusia pada umumnya telah mencapai kematangan biologis dan mental. Umur ketika manusia telah mampu menyadari dan mensyukuri nikmat lahiriah ataupun nikmat batiniah yang Allah berikan. Kedewasaan berpikir dan bersikap seringkali dimulai pada saat umur 40 tahun. Itu sebabnya sering dikatakan bahwa hidup itu dimulai pada umur 40 tahun. Demikian proses kesempurnaan manusia dari sperma sampai usia matang menurut yang termaktub di Al-Quran, semoga menjadi renungan bersama. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini berguna dan bermanfaat bagi kalian, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan terima kasih sudah menonton.